Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini mengenai teks cerita fabel bersama Ibu Lutfi Nurani. Apa itu teks cerita fabel? Cerita fabel adalah cerita dengan tokoh binatang. Karakter yang terdapat pada binatang tersebut dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu berbicara dan bertindak seperti halnya manusia. Contoh cerita si kancil dan si buaya dan lain-lain. Bisa dilihat pada video berikut. Video kecil berikut menceritakan mengenai si kancil yang menyeberangi sungai dengan memanfaatkan si buaya-buaya. Tujuan fabel tidak hanya menghibur, tetapi juga terdapat nilai luhur, budi pekerti yang dapat diambil dari cerita tersebut. Ciri-ciri teks fabel. Pertama, bersifat fiksi. Kedua, hewan sebagai tokoh utama yang dapat bertingkah seperti manusia, yakni dapat berbicara dan berpikir. Kata-kata pembuka cerita biasanya pada zaman dahulu, pada suatu hari, waktu itu, Alkisah, ketika itu. Tokoh baik akan berakhir bahagia dan tokoh jahat berakhir sengsara. Menunjukkan nilai moral dan karakter manusia, serta kritik tentang kehidupan. Menggunakan latar belakang alam, bisa hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Memuat kata sifat untuk mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, atau kepribadian. Memuat kata keterangan untuk menggambarkan latar, yakni waktu, tempat, dan suasana. Memuat kata kerja yang menunjukkan peristiwa-peristiwa. Memuat sudut pandang pengarang. Unsur intrinsik teks fabel yang pertama adalah tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar untuk sebuah cerita. Coba perhatikan teks berikut yang berjudul Si Monmon yang Serakah. Dikisahkan pada suatu zaman di hutan ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet, si Yam-Yam dan si Monmon namanya. Namun persahabatan mereka mengalami keretakan karena sifat Monmon yang suka semena-mena terhadap binatang lain. Yam-Yam sebagai sahabat yang baik selalu berusaha menasihati Monmon. Namun Monmon tidak pernah menghiraukan nasihatnya. Suatu petang saat tidak ada lagi makanan di hutan, Monmon nekat menangkap
menangkap Yam-Yam untuk dijadikan makanan. Mon-Mon yang pikirannya telah dikuasai kerakusan tersebut tidak mempedulikan situasi sahabatnya sendiri yang meronta kesakitan. Yam-Yam berhasil melarikan diri. Yam-Yam bertemu dengan kepiting merah, lalu menolong Mon-Mon yang jatuh ke sungai dalam keadaan tidak berdaya. Kepiting merah membujuk Mon-Mon minta maaf dan membujuk Yam-Yam untuk memaafkan perbuatan Mon-Mon. Sejak saat itu, Mon-Mon suka menolong binatang lain dan kembali bersahabat dengan Yam-Yam. Temanya yakni persahabatan. Yang kedua, unsur intrinsik kedua adalah latar. Latar terdiri atas tempat yang terjadi peristiwa, misalnya sungai, hutan, padang rumput, dan sebagainya. Contoh, sampailah perjalanan si kancil di tepi sungai yang jernih. Latar kedua, yakni latar waktu. Latar waktu adalah waktu terjadinya peristiwa, misalnya pagi hari, sore hari, malam hari, dan sebagainya. Contoh, matahari mulai muncul dari ufuk timur, dan sinarnya menyentuh kulit si kancil yang sedang melelap tidur. Berarti matahari mulai muncul dari ufuk timur, berarti pada pagi hari. Suasana adalah suasana dalam cerita, misalnya ketakutan, cemas, ketegangan, dan lain-lain. Contoh, seketika bulu kuduk si kancil berdiri, kemudian ia gemetar ketika melihat gigi-gigi sang buaya yang tajam. Berarti saat itu suasana sedang mencekam. Si kancil ketakutan melihat buaya-buaya dengan gigi-gigi yang tajam itu. Unsur intrinsik selanjutnya adalah tokoh. Jenisnya antara lain ada tokoh utama, tokoh yang muncul paling sering dan menjadi fokus utama. Yang kedua, tokoh tambahan atau sampingan, tokoh yang melengkapi tokoh utama. Kemudian tokoh protagonis, tokoh yang memerankan sifat baik, seperti pemaaf, baik budi, dan penolong, dan lain-lain. Tokoh antagonis, tokoh yang memerankan sifat jahat, seperti curang, sombong, kejam, dan lain-lain. Tokoh tritagonis adalah tokoh yang memerankan penengah atau pelerai. Bisa dilihat atau dicermati pada teks berikut. Si Mon-Mon yang serakah. Dikisahkan pada suatu zaman di hutan, ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet, si Yam-Yam dan si Mon-Mon namanya. Berarti dalam hal ini, tokoh-tokoh yang terdapat pada judul si Mon-Mon adalah si Yam-Yam dan si Mon-Mon. Kemudian ada kepiting merah. Nah, kemudian tokoh utamanya yang mana? Kalau dalam teks tersebut, tokoh utama adalah si Mon-Mon. Karena fokus cerita teks tersebut adalah si Mon-Mon yang serakah. Dan tokoh tambahan atau sampingan adalah si Yam-Yam, yakni sahabat si Mon-Mon. Tokoh protagonis atau tokoh baiknya adalah Yam-Yam, yang menasihati Mon-Mon untuk mengubah sifatnya. Akan tetapi, Mon-Mon tidak mau sehingga Mon-Mon adalah tokoh antagonis yang tidak mau mendengarkan nasihat sahabatnya. Kemudian tokoh tritagonis dalam teks ini adalah kepiting merah. Karena kepiting merah membujuk Mon-Mon meminta maaf dan membujuk Yam-Yam memaafkan perbuatan si Mon-Mon. Seperti itu. Unsur intrinsik alur. Alur adalah urutan kejadian peristiwa, terdiri dari pengenalan atau pembukaan, perselisihan atau konflik, rekonsiliasi, dan penyelesaian. Yang pertama, pengenalan. Dikisahkan pada suatu zaman di hutan ada seekor ayam yang bersahabat dengan seekor monyet, si Yam-Yam dan si Mon-Mon namanya. Ini adalah pengenalan tokoh, dan bisa jadi pengenalan latar terjadinya peristiwa tersebut. Kemudian, konflik. Saat tidak ada lagi makanan di hutan, Mon-Mon nekat menangkap Yam-Yam untuk dijadikan makanan. Yam-Yam berhasil melarikan diri. Saat Yam-Yam itu tertangkap oleh Mon-Mon, Mon-Mon menangkap ayam, itu terjadi konflik di situ. Kemudian mulai ada penyelesaian, yakni Yam-Yam berhasil melarikan diri dan bertemu kepiting merah. Penyelesaiannya, Yam-Yam dan kepiting lalu bertemu dengan kepiting merah, menolong Mon-Mon yang jatuh ke sungai dalam keadaan tidak berdaya. Karena Mon-Mon saat itu sedang lapar
uh, dan sifatnya juga punya sifat yang rakus, kemudian dia jatuh ke sungai dalam keadaan tidak berdaya dan lapar. Sejak saat itu, Monmon suka menolong binatang lain. Karena akibat peristiwa itu, Monmon menyadari kesalahannya dan berbaikan lagi dengan Yam-Yam dan suka menolong binatang yang lain. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah bagaimana penulis menempatkan dirinya dalam cerita. Sudut pandang itu ada dua. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, yakni penulis sebagai orang pertama yang menjadi tokoh utama. Ada akunya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Penulis berada di luar cerita dan tidak secara langsung dalam cerita, yakni dia dan ia. Bisa diperhatikan pada contoh berikut. Yang tokoh sudut pandang orang pertama, contohnya, aku kelinci yang super lincah yang dapat berlari kencang. Kura-kura sepertinya tidak akan bisa mengalahkanku dalam lomba lari. Nanti aku bisa beristirahat sebentar di bawah pohon. Kura-kura juga tidak akan bisa mengalahkanku. Ini adalah contoh sudut pandang orang pertama dengan ada kata-kata aku, yakni aku ini adalah tokoh utama di sini, penulis sebagai aku. Berbeda dengan sudut pandang orang ketiga. Contohnya, malangnya saat itu tidak ada makanan yang Yam-Yam temukan di hutan. Sehingga timbul niat jelek Monmon. Ia mendekati Yam-Yam dengan pelan-pelan, kemudian menangkapnya. Yam-Yam meronta-ronta dengan sekuat tenaga. Lepaskan aku, mengapa kau menangkap sahabatmu? Teriak si Yam-Yam. Monmon yang pikirannya telah dikuasai kerakusan tersebut tidak memperdulikan situasi sahabatnya sendiri yang meronta kesakitan. Di contoh ini terdapat kata ia dan si Yam-Yam atau si Monmon. Sehingga penulis sebagai orang ketiga yang menceritakan tokoh tersebut. Ia, si Yam-Yam, si Monmon. Jadi penulis tidak secara langsung. Penulis berada di luar cerita. Amanat. Pesan amanat adalah pesan moral yang disampaikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton. Dalam cerita si Monmon dan Yam-Yam tadi adalah persahabatan. Yam-Yam mau menolong sahabatnya yakni Monmon walau hampir dijadikan makanan oleh Monmon. Monmon berubah menjadi lebih baik. Dari yang punya sifat rakus, tidak mau mendengar nasihat, dan egois, berubah menjadi suka menolong binatang lain yang membutuhkan pertolongan. Majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam teks fabel. Dalam teks fabel biasanya terdapat majas alegori, adalah cerita yang diceritakan dengan lambang-lambang. Alegori biasanya berisi tentang moral dan hal-hal yang berkaitan dengan spiritual manusia. Bentuk alegori singkat misalnya fabel. Majas jenis fabel adalah sejenis alegori yang di dalamnya terdapat tokoh-tokoh binatang yang dapat berbicara dan bertingkah laku seperti manusia. Contoh, kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura. Jadi, misalnya ada cerita kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, itu adalah lambang. Karena dalam cerita fabel, bintang-bintang itu memerankan karakter manusia. Kancil yang cerdik dan buaya kemudian yang ditipu, kemudian kelinci yang sombong, dan kura-kura yang tidak mau kalah, terus berusaha pantang menyerah walaupun larinya lambat atau jalannya lambat. Kemudian majas yang lain bisa terdiri dari majas perumpamaan, jadi umpama bagaikan seperti, kemudian majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola yang berlebihan, majas antitesis, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan jaga jarak physical distance.